Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Nadia Mira yang akan menemani sobat misteri memasuki gerbang mimpi dengan perasaan horny. Horor malam ini. Mendapat sewa murah di tempat yang jarang ada toko atau bentuk usaha lainnya ini menimbulkan rasa percaya diri bahwa usahaku di sini akan membawakan hasil yang bagus. Malam ini mulai bebersih satu ruko yang kata pemiliknya belum pernah dibuat usaha, ya karena gak ada yang mau mengontrak. Tak ada keanehan atau kejanggalan. Meski nampak banyak sarang laba-laba dan debu yang tebal. Ya seperti biasa, aku selalu melakukannya sendiri. Dan belum menggunakan jasa karyawan untuk menjaga toko sebelum toko mulai berjalan lancar. Letaknya memang agak jauh sih dari perkampungan pinggir kota. Tapi ini satu-satunya jalan ke daerah perkampungan tersebut, di mana penduduknya banyak bekerja sebagai karyawan pabrik. Setelah wangi dan bersih, baru besoknya aku pajang sembako dan makanan jadi. Ya sejenis sayur matang dan lainnya lah. Semua berjalan normal. Pembeli mulai mencari nama tokoku. Hingga kalau pagi mengantri beberapa motor untuk membeli lauk pauk dan sembako. Saat ini aku ditemani seorang penjaga toko. Wanita usia sekitar 35 tahunan lah. Ya, dia memiliki keterampilan memasak dan mengerti perhitungan matematika. Bu, saya boleh tinggal di sini Bu mulai malam ini? Tanya Mbak Retno, wanita manis asal Jawa Tengah. Loh ya boleh, lagian perlengkapan buat tinggal sudah saya sediakan. Tinggal nempatin di atas ya. Pagi-pagi harus sudah mateng karena banyak pembeli, gak sempat masak buat sarapan. Nggih Bu, sendiko. Setelah dari Bogor, aku mampir ke tokoku yang di sini. Rasa lelah tak terhingga. Aku minta izin tidur di sofa atas sama Mbak Retno. Awalnya dia meminta aku untuk di kamar aja. Ya tapi aku tetap menghargai privasi dia sih. Saat terjaga, aku mendengar suara detik jam dinding. Rupanya udah jam 2 pagi. Udara semakin dingin. Aku lupa minta selimut. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara derit pintu. Aku kembali pura-pura tidur. Saat kupicingkan mata, aku melirik ke arah suara. Dek. Serasa jantung ini berhenti bekerja. Kakiku kaku dan dingin sekujur tubuh. Terlihat ada manusia berjalan melata dengan rambut yang panjang terurai menutupi wajahnya dan baunya amis serta sangat menyengat di hidungku. Ingin ku pejamkan mata tapi rasa penasaranku lebih besar dan aku tetap melihatnya. Makhluk itu berhenti persis di depanku. Menyeringai tampak liur menjijikkan di antara mulutnya. Aku berusaha menahan muntah karena bau. Tiba-tiba tangannya menggapai ke arah tubuhku. Makin kaku rasa takut meraja di pikiran. Dia ada tepat di atasku. Dan aku semakin tidak bisa bergerak. Aku ingin berteriak minta tolong pun tak kuasa.
Jarinya kotor dengan kuku yang panjang seperti siap menghujam ke leherku. Dan saat itu kesadaranku mulai timbul. Astagfirullahaladzim. Aku meminta perlindungan kepada Allah. Saat itu tiba-tiba aku seperti keluar dari ragaku dan melihat ragaku dalam ketakutan. Iya, aku bisa melihat ragaku. Makhluk itu tetap berada di atasku sambil berusaha mencekikku. Aku tepuk-tepuk pipiku. Tidak sakit. Aku cubit lenganku. Tidak sakit. Aku sadar aku ada di mimpi. Aku di dalam mimpi. Dan aku juga sadar kalau aku bisa melakukan apapun di sini. Pelan-pelan dengan menyebut nama Allah, aku berbalik dan menarik makhluk itu untuk melepaskan cekikannya. Karena di sisi lain aku merasa sangat susah bernafas. Allah. Makhluk itu terjungkal. Dia memandang pekat ke arahku. Dan rasa takutku berubah menjadi satu keberanian. Ingat aku pernah belajar tentang ajian sapu jagat. Aku mulai merapalkan mantranya. Dan kedua telapak tanganku mengarah pada makhluk itu. Tiba-tiba angin menderu menghempas tubuh makhluk itu hingga lenyap. Dan kemudian aku tertarik ke ragaku dan terbangun karena mendengar suara berisik. Nafasku memburu. Aku tengok kiri dan kanan. Aku melihat pintu kamar Mbak Retno yang ternyata masih tertutup. Oh, ya Tuhan. Ternyata aku mengalami false awakening. Saat kesadaranku penuh, aku melihat barang-barang sudah tidak pada tempatnya semula. Berantakan. Semua berada di sisi tembok tempat di mana hilangnya makhluk tadi. Dan aku tidak sadar, ternyata aku telah memanggil Mbak Retno. Mbak Retno! Mbak Retno! Aku segera membuka pintu kamar Mbak Retno. Dan untungnya tidak terkunci. Kamar itu kosong. Kemana Mbak Retno? Kemana Mbak? Mbak Retno? Aku celingukan. Dan kemudian aku turun ke bawah. Dan tidak ada Mbak Retno. Tidak ada siapapun. Dan suasana makin hening. Hingga bulu kuduku merinding. Mbak Retno? Kamu di mana Mbak? Mbak Retno? Mbak?